Waalaikumsalam. Selamat siang. Siang, Bu. Baiklah, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, kalian berdoa dulu ketua tingkat. Tolong disiapkan. Doa mulai. Doa selesai. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, tolong dilihat kolom kursinya. Ada sampah apa enggak? Dirapiin dulu tas-tasnya untuk siap kita pembelajaran. Baik, kita sudah rapi semuanya. Ibu absen dulu ya hadirannya. Utami, Hadir, Bu. Vivi, Hadir. Robiatul. Saya, Bu, maaf telat, Bu. Dari mana Robiatul? Macet, Bu. Macet. Sebelumnya dari mana? Dari rumah. Oh, macet ya. Silakan duduk. Makasih, Bu. Dinarti. Dinarti mana? Alfa, Bu. Apa ya? Jadi di sini yang absen cuma Dinarti doang ya. Ya, Bu. Yang lain masuk. Sebelum Ibu memasuki pembahasan materi hari ini, ada yang ingat pembahasan tahun minggu kemarin? Lupa, Bu. Lupa? Ibu itu terangin dulu ya. Ibu tulis. Keragaman hayati. Baiklah, itu minggu yang kemarin. Hari ini kita bahas tentang sebaran barat tambang di Indonesia. Tolong, Ibu minta tolong Asanya, Budiatun, bantu Ibu memasuki. Baiklah, ini pembahasan kita siang hari ini, sebaran barang tambang di Indonesia. Ini gambaran contoh yang bisa kalian lihat, yaitu penggalian. Karena dia sumber daya alamnya tidak bisa diperbarui, karena selalu dibutuhkan. Selanjutnya yaitu barang tambang sebagai sumber daya alam. Di sini ada yang ngerti pengertian dari sumber daya alam? Saya, Bu. Silakan. Sumber daya alam adalah semua potensi alam, baik berupa benda mati maupun makhluk hidup yang berada di bumi, Bu. Good. Yang lain ada yang mau nyebutin lagi nggak pengertian lainnya? Ada. Baiklah, selanjutnya yaitu yang kedua, penggolongan sumber daya alam. Di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama sumber daya materi. Sumber daya materi yaitu di sini kita bisa lihat contohnya, Ibu kasih contoh di sini mineral magnetit. Nah, mineral magnetit ini kita bisa lihat kalau kita kelola bisa menjadi baja. Baja ya kalau bisa itu kita rumah kayak gitu kan, bisa kita manfaatkan. Selanjutnya yaitu sumber daya hayati. Sumber daya hayati yaitu di sini kita ambil contohnya di alam hewan dan tumbuhan. Karena sebagai sumber daya alam, contohnya nggak Ibu kasih, cuman kalian udah tahu kan tumbuhan dan hewan itu termasuk dalam sumber daya alam.
Selanjutnya yaitu sumber daya energi. Di sini Ibu kasih contoh yang C, bahan bakar fosil ataupun gas alam. Di sini dia menghasilkan energi. Tapi di sini dia menghasilkan energi, dia mengeluarkannya yaitu asap. Emang nggak baik buat tubuh kita ya, untuk lingkungan. Tetapi di sini dia menghasilkan energi. Selanjutnya yaitu sumber daya ruang. Sumber daya ruang di sini dapat kita contohkan sebagai tempat. Ruangan ini kita bisa gunain sebagai sumber daya alam untuk kita pembelajaran pada sore hari ini. Selanjutnya yaitu sumber daya waktu. Waktu kalau kita lihat, kita ambil dari ada 2 musim kan, musim penghujan sama musim kemarau. Nah, contohnya di sini Ibu ngambil air. Kalau kita musim kemarau, pasti waktu ini kita nanti akan mengalami pengeringan. Kan musim kemarau, jadi yang kita ambil tadi dari yang kayak tumbuhan sama hewan, kita ambil dari sini. Mereka akan kekurangan air karena di muka bumi ini kita membutuhkan air. Jika kita kemarau, kita harus sedia air secukupnya. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang jenis barang tambang. Ada 3 di sini. Tolong sebutin. Utami, di sini sudah Ibu itu tinggal kalian baca, nanti Ibu akan jelasin. Maju, kelihatan maju nggak apa-apa. Silakan. Jenis barang tambang yang pertama, bahan galian golongan A, bahan galian strategis, B. bahan galian golongan B, bahan galian vital, dan C. bahan galian golongan C, bahan galian industri. Makasih. Di sini bahan galian golongan A bagian galian strategis, yaitu kita bisa lihat Indonesia pasti memerlukan negara lain. Maksudnya itu kita ada namanya impor sama ekspor. Di sini strategis yaitu minyak gas, minyak bumi dan gas. Kita di Indonesia memiliki kerjasama antara negara lain, yaitu gunanya untuk pertahanan dan keamanan, karena ini kekayaan alam Indonesia. Selanjutnya yaitu bahan galian golongan B. Ibu contohin emas dan perak, karena di sini dia galian vital, dia kebutuhan manusia. Bisa kita lihat perhiasan emas dan perak ya, bisa digunakan diolah, bisa menjadi kayak sebuah perhiasan untuk mempercantik diri ataupun untuk hiasan yang lain. Selanjutnya yaitu bahan galian golongan C, industri. Nah, di sini Ibu kasih contoh yaitu gambarnya pasir. Di sini dia galian industri, yaitu selain pasir juga ada batu kapur. Selain batu kapur, mereka bisa dimanfaatkan. Pasir bisa digunakan untuk apa? Membuat bangunan. Membuat bangunan. Selain bangunan, apa? Pasir banyak kegunaannya. Kalau kita ingin kelolanya, buat batu bata. buat batu bata juga. Bukan batu bata, lebih itunya yang Batako. ya. Satu lagi, ada lagi. Contohnya, Paping. Paping. Apa itu? yang untuk di lantai itu Paping. Manajemen, Bu. bukan tembikar. Selain pasir juga ada batu kapur, tembikar untuk bangunan ya kegunaannya. Di sini Ibu sudah menjalankan barang tambang di Indonesia. Adapun barang tambang sebagai sumber daya alam, adapun macam-macam materinya yaitu ada 3, sumber daya alam, penggolongan sumber daya alam dan jenis barang tambang. Di sini Ibu nggak banyak-banyak yang itu sih, cuman permintaan Ibu kalian bisa paham yang Ibu jelasin, gambar yang ini, yang ini, yang ini. Kalian tanyain mana yang belum kalian paham. Karena di sini Ibu menjelaskan memang sangat ringkas ya. Ibu ingin melihat kemampuan kalian sampai mana. Ibu menjelaskan karena sangat singkat, pasti pengetahuan kalian banyak. Contohnya nggak cuma ini aja, sebenarnya banyak.
gimana kayak gitu yang memang ada ininya yang tidak bisa diperbarui. Karena kalau sudah kayak kita tanam kayak gitu ya, sudah kita gali, kita bangunan, dia akan kayak bentuk lapisan kayak gitu kan. Juga kata contohnya kita banyak mobil-mobil yang ngambil tanah merah, itu kan tanahnya digali. Nah dari situ nanti itu yang namanya galian, itu yang tidak bisa diperbarui karena emang mereka dibuat oleh manusia. Ada pun yang bisa diperbarui yaitu kayak kita bertanam cocok itu ya, sumber daya alam kita itu hayati, yaitu tumbuhan, itu bisa kita manusia sendiri yang buat dan manusia sendiri juga yang bisa merusaknya. Itu yang bisa diperbarui. Sedangkan yang kayak galian kayak gini, ini tidak bisa diperbarui karena memang ini sudah nggak bisa sudah hakikatnya mereka diambil untuk penghasilan karena ini sebagian dari kekayaan alam Indonesia. Dan minyak bumi dan gas ini sangat penting buat kita untuk kehidupan. Kalau nggak ada minyak bumi dan gas, mungkin kayak kita sama aja kita kayak kekurangan air. Karena air juga sebagian dari kehidupan kita. Ya kan? Untuk yang emas dan perak, dia bahan galian golongan B yang berarti dia vital. Perak dan emas ini bisa dikelola menjadi perhiasan dan bermanfaat buat manusia dan banyak orang. Ada pasir juga, pasir banyak manfaatnya, nggak cuma untuk bangunan aja. Karena emang di sini dia membantu. Kalau ini untuk rumah ya, bangunan berarti kan untuk tempat tinggal kita, berarti dia masuk ke dalam yang ruang. Kan ruang di sini dia sumber daya alamnya untuk tempat. Berarti pasir ini juga bisa untuk ini. Jadi mereka ini saling ketergantungan dan keterkaitan. Ada yang mau tanyain lagi nggak? Tanyain aja nggak apa-apa. Jangan sungkan bertanya. Robiati mau tanya nggak? Lalu bagaimana Bu kalau sumber dayanya tidak bisa diperbarui? Apakah Indonesia akan semakin miskin? Yang ibu kasih contoh ini, ibarat kata ibu nggak tahu detailnya ya ini tempatnya di mana. Tapi kalaupun dia tidak bisa diperbarui, dia kan sudah menghasilkan namanya kekayaan alam ya. Nggak cuma satu tempat. Indonesia luas dan penghasilannya nggak cuma di satu tempat ini aja. Kalaupun dikelola lagi, bahan tambangnya kan banyak. Kayak ada minyak gas, nggak cuma batu bara, nggak cuma yang ngasilin energi, pasir kayak gitu nggak. Jadi mereka nggak terpaku satu. Kalaupun mereka kayak bahan galiannya kayak barang tambangnya itu digali terus, kan mereka nanti akan mengalami namanya pengurangan ya, namanya penyusutan. Jadi mereka mungkin di tempat ini lama-kelamaan nanti yang namanya tanah yang tinggi jadi pendek ya. Nanti jadinya kayak bisa kayak gitu. Dia nggak akan hilang dan nggak akan habis. Gimana Robiati? Paham Bu? Utami? Belum paham? Paham Bu. Kalau paham nanti ibu mau nanya kesimpulan satu-satu. Yang dari ibu jelasin ataupun yang ibu itu kalian mau perwakilan apa satu-satu? Perwakilan. Siapa yang mau perwakilan untuk kesimpulan? Vivi Bu. Kok saling tunjuk? Mau ibu tunjuk apa? Angkat tangan sendiri. Di sini ibu nggak banyak-banyak beri ininya materi karena waktu kita sedikit ya. Kalian nggak apa-apa tanyain yang minggu lalu ataupun yang sekarang. Mungkin minggu lalu kita belum jelas pas ibu ngasih pembahasan. Silakan ditanyain.
kalau kita lihat kayak ada kaca kayak gitu ya, kalau kita olah, kalau diolah dia bisa jadi kayak bahan baja gitu. Bahan baja kan bisa buat rumah juga kan. Ini sama aja kayak dia tuh pencemaran polusi. Cuman di sini dia menghasilkan energi bahan bakar gitu. Jadi air juga dia masuk di dalam waktu, sumber daya waktu. Dari 5 ini nggak ada yang kalian tanyain. Di sini ibu cuma beri 3 contoh untuk materi, energi, sama waktu. Untuk yang rumah kan ini tempat, dan yang hayati itu sumber ini apa namanya, hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan kan kalian udah paham, udah ngerti lah ya hewan dan tumbuhan itu kayak gimana. Dan yang waktu itu ibu beri contoh air, karena sumber daya waktu itu ada 2, antara musim hujan dan kemarau. Kalaupun waktu itu nanti kita kemarau, kita akan kekurangan air. Selanjutnya ada mau ditanyain nggak? Masa di sini ibu ada yang ngomong kalian enggak? Nanti penjelasan ibu kurang paham, kalian waktunya udah habis, kalian mau bertanya. Gak apa-apa, tanyain, jangan sungkan-sungkan. Ibu nggak gigi. Di sini tadi yang nggak masuk cuma Dinarti doang ya. Semuanya masuk. Ini kalian nggak tanya dia kemana? Sakit atau izin atau kemana? Enggak. Sakit, kalian udah jenguk? Dijenguk temannya, biar dia merasa tenang dan cepat sembuh. Gak ada yang mau ditanya lagi? Gak ada yang mau tanyain? Nggak ada, Bu. Kalaupun gak ada yang ditanyain, kalian simpulin dari pembahasan yang ibu bahas salah satu aja perwakilan, gak apa-apa. Siapa? Vivi apa Utami apa Robiatun? Vivi, Bu. Gak apa-apa, kalian simpulin yang emang kalian pahami. Ambil dikit aja kayak sumber daya alam itu apa pengertiannya, terus tuh dikit aja ini tuh apa contohnya kayak gitu. Simple kok tadi, ibu jelasin pun di sini udah ada semuanya. Jadi kalian tuh tinggal mengapresiasikan gambaran dari sini untuk kalian buat kata-kata. Gak apa-apa. Apa mau maju nyimpulinnya? Nggak mampu, dari sini aja. Gak apa-apa. Berdiri kalau kayak gitu biar diantarkan cantiknya. Jadi kesimpulannya, sumber daya alam adalah semua potensi alam baik berupa benda mati maupun makhluk hidup yang berada di bumi. Nah, sumber daya alam itu terdiri dari materi, hayati, energi, ruang, dan waktu. Sudah, itu aja. Yang lain nggak ada. Itu tadi ya, kesimpulannya udah teman kalian udah ada. Di sini kesimpulan dari sumber daya alam. Kita hidup di dunia ini memiliki sumber daya alam yang sangat kaya dan saling ketergantungan hewan, tumbuhan, ruang, dan waktu, semuanya kita saling terlibat. Jadi di sini jika kalian menyukai kayak tumbuhan ataupun hewan, jaga baik-baik hewan tersebut dan tumbuhan tersebut. Dan lingkungan yang perlu kalian jaga, jangan kalian sia-siakan lingkungan yang ada. Manfaatkan untuk sesuatu yang berguna dan bisa menghasilkan yang namanya itu kekayaan alam. Baiklah, itu tadi materi yang bisa ibu sampaikan.
Kurang dan lebihnya ibu minta maaf pada Allah, ibu mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.